Nah, setelah sifat mempunyai lawan, ada sifat berikutnya, yaitu sifat yang dia ya mandiri, sifatnya hanya itu. Bukan berarti kalau enggak itu nanti yang huruf lainnya lawannya, enggak. Yang huruf lainnya ya tidak memiliki sifat itu, gitu aja. Karena jumlahnya sangat sedikit. Jadi biasanya enggak banyak, 3, 4, bahkan 1 atau 2 gitu. Jadi yang lainnya enggak bisa disebut sebagai tidak mempunyai sifat itu gitu. Nah, sifat apakah itu? Kita baca lagi teksnya gitu ya. Teksnya kita bisa baca. Sofiruha sodun wa zayun sinu qalqalatun qudbu jadin wallinu wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma walin khirafu suhiha fillami warra'i wa fillami warra wa bitakririn ju'il walit tafasyi shinu danistatil. Jadi sifatnya pertama sofir, hurufnya sod, zai, dan sin. Kedua kolkolah, nah ini yang terkenal ya, kolkolah. Hurufnya kalau di kita, di Republik ini, di kita ini, baju di toko. Nah, kalau di sini kud bujadin, kuto bujadin, ya. Kof, to, ba, jim, dan dal. Kemudian sifat berikutnya lin. Sifat lin adalah wawun wa yaun sukina. Wawu ya yang disukun. Wan fataha qoblahuma. Dan sebelum wawu ya sukun itu ada harokat fathah sebelumnya. Jadi lin itu kalau ada harokat fathah diikuti wawu atau ya sukun. Jadi fathah diikuti oleh wawu ya sukun. Di uraian sebelumnya sudah saya jelaskan. Walin khiraf, kemudian sifat inkhiraf suhiha, disohehkan, diperbolehkan, disahkan. Lam dan ro, di lam dan ro. Inkhiraf itu apa? Menyimpang. Ada yang menjelaskan sebagai penyimpangan makhraj, ada yang menjelaskan sebagai penyimpangan suara. Ya, ada dua keterangan ini. Kemudian warra'i bitakrir. Jadi ro juga mempunyai sifat takrir. Takrir apa? Bergetar. Takrir itu bergetar. Itu warra'a bitakririn ju'il. Ya, mempunyai sifat takrir. Watafasyi, sifat tafasyi. Sifat tafasyi dimiliki oleh shin. Shin ya, sin yang ada titik tiganya, shin. Kemudian dot itu punya sifat istitolah. Nah, kan cuman 1, 1, 2 ya kan, yang akhir-akhir itu 1, 1, 1, 2. Kemudian wawu ya 2 di ini. Kemudian yang pertama itu 3 huruf. Ya kan? 1 huruf, 1 huruf, 1 huruf, 3 2, kemudian berapa? 2 lagi. Kok apa yang qalqalah itu 5 untuk bujadin. Kemudian sofir itu 3 huruf. Sedikit kan? Sedikit. Kita sekarang sedikit uraikan masing-masing dari sifat tersebut. Gitu ya. Masing-masing dari sifat tersebut. Nah, sifatun, sifatu, la didalaha. Sifatu, salah ya. Sifatu la didalaha. Sifatu la didalaha. Sifat yang tidak punya lawan baginya. Laha itu bagi dia. Nah ini satu tadi apa? Sofir. As-sofir. As-sofir. Nah, apa itu sofir? Sofir secara bahasa itu kayak suara burung gitu ya. Kalau kita ngelihat di kamus itu suara burung hut-hut gitu, atau suara burung yang lain, atau seperti suara siulan. Orang bersiul. Nah gitu loh. Atau suara peluit.
Kenapa? Karena dia siulan, suara burung, suara fluid itu keluar dari, suatu rongga yang kecil, yang sempit dan ditekan sehingga dia mengeluarkan suara. Nah makanya, suaranya agak dan kalau orang mengucapkan syir itu biasanya yang keluar yang kedengaran itu yang sofirnya. Nah, bismillah. Sofirnya kelihatan ya. Waktu karena ada seperti siulan, ada suara yang keras karena adanya sesuatu rongga yang sempit. Jadi suara itu melewati rongga yang sempit sehingga dia bisa mengeluarkan suara karena tekanan tadi. Namun ada juga yang menerjemahkan dia seperti suara burung. Nanti beda huruf beda ya. Jadi beda huruf itu bisa beda suaranya ya kan. Sofir hurufnya apa? Sofir hurufnya sodun wazayun sinu. Sod, zai, dan sin. Jadi tadi apa definisinya? Sofir adalah sofir suara yang menyerupai suara burung. Suara yang menyerupai suara burung atau suara orang bersiul. Atau suara peluit. Gitu ya. Nah, itu definisi bahasanya. Tapi kalau definisi istilah yang dalam ilmu tajwid berarti adanya suara tambahan. Suara tambahan yang keluar dari dua bibir yang menyertai huruf saat huruf tersebut diucapkan, yaitu huruf sofir tadi. Gitu ya. Nah nanti ini bahasa lughah, ini istilahan. Lughatan istilahan. Ini suara yang menyertai. Yang menyertai. Pelafalan huruf yang keluar dari dua bibir. Yang keluar dari, sebenarnya ada yang mengartikan dari rongga yang sempit. Dari rongga. Jadi antara lidah dengan mungkin langit-langit, antara lidah dengan gusi atau apa. Ya kan? Sin. Tot. Gitu. Dari mana suaranya? Ya antara rongga yang sempit, rongga yang mungkin gigi dengan lidah dengan langit-langit di antara rongga itu sehingga keluar suara rongga yang sempit. Nih, suara yang menyertai keluarnya huruf ya dari rongga yang sempit. Itulah sofir. Nah, nanti bagaimana prakteknya? Ada yang bilang kalau untuk short itu seperti suara angsa. Kalau untuk zai itu seperti suara lebah. Seperti ya. Ini kalau untuk sin itu seperti suara ular. Gitu kan? Seperti. Kalau angsa nggak tahu angsa, Anda deketin angsa. Kalau zai seperti lebah. Kenapa beda-beda? Nanti ada kajian lebih dalam lagi. Kenapa beda gitu ya. Nah itu sofir. Yang selain sofir ya bukan sofir. Kita nggak usah kasih nama. Pokoknya yang sofir cuma 3 huruf itu aja. Itu udah. Itu ya. Itu tentang sofir. Sudah.